Pernah kebayang gak sih, ubi yang harganya mungkin cuma 5.000 perak per kilo, ternyata bisa disulap jadi produk premium yang nilainya puluhan ribu rupiah? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas rahasianya. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung to the point aja ya. Pertanyaannya simple, tapi ngena banget. Gimana caranya kita ambil ubi seharga 5.000, terus kita olah jadi produk yang harganya bisa sampai 60.000? Kedengarannya mustahil ya? Tunggu dulu. Jawabannya bisa banget. Mari kita lihat gimana perjalanannya. Pertama-tama, kita harus mulai dari bintang utamanya dulu, yaitu si ubi itu sendiri. Sering banget dianggap remeh, padahal di dalam ubi sederhana ini tersimpan potensi yang kayak tambang emas. Kenapa harus ubi sih? Alasannya sederhana banget. Ubi itu kan ada di mana-mana, melimpah, dan harganya itu loh terjangkau banget. Artinya apa? Modal awalnya rendah. Tapi yang paling krusial, ubi itu ibarat kanvas kosong. Fleksibel banget, bisa diolah jadi apa aja. Potensi buat naikin nilainya itu besar banget. Nah, dari sinilah kita mulai langkah pertama untuk naik kelas. Kuncinya cuma satu, inovasi. Kita harus berhenti mikirin produk yang itu-itu aja, yang biasa-biasa aja. Coba deh lihat perbandingan ini. Kelihatan jelas banget kan bedanya? Kalau kita cuma bikin keripik biasa, ya ampun, kita bakar kejebak di perang harga. Untungnya tipis, saingannya bejibun. Tapi begitu kita geser ke produk bernilai tambah, wih, margin keuntungannya langsung tebel, kita bisa targeting pasar yang lebih spesifik, dan kita nggak perlu pusing-pusing lagi sama persaingan berdarah-darah. Terus produk naik kelas tuh contohnya kayak apa sih? Coba bayangin ya, frozen food kayak bola-bola ubi yang siap goreng. Praktis banget buat keluarga sibuk. Atau gimana kalau tepung ubi yang gluten free? Ini jadi incaran banget buat orang-orang yang peduli kesehatan. Bahkan bisa jadi dessert kekinian loh, kayak mus ubi ungu, puding, atau selai premium. Setiap produk ini punya penggemarnya sendiri yang rela bayar lebih. Oke, produknya udah keren. Tapi pertanyaannya, gimana caranya biar produk ini kelihatan mahal dan bikin orang pengen beli? Nah, disinilah seninya branding dan kemasan bermain. Dan ini jujur aja sering jadi penyakitnya usaha-usaha kecil. Produknya enak banget, kualitasnya juara, tapi karena tampilannya seadanya jadi susah bersaing. Sayang banget kan? Nah, kita mau ubah itu. Ada dua kunci utamanya. Pertama, kemasan premium. Coba deh pakai standing pouch dengan bahan matte atau doff, terus desainnya dibikin simple dan elegan. Itu otomatis langsung ngasih kesan modern dan berkualitas. Kedua, storytelling. Ceritain kisah di balik produkmu. Misalnya, bahan bakunya dari petani lokal, atau produknya bebas pengawet dan tinggi serat. Cerita kayak gini tuh ngebangun koneksi dan nilai di benak pembeli. Oke, produk inovatif udah. Kemasan juga juara. Beres? Belum dong. Sekarang kita perlu bedah dapurnya. Gimana caranya bikin mesin bisnis di belakangnya ini jalan dengan efisien dan bisa menjangkau pasar yang seluas-luasnya? Ada 3 pilar penting di sini. 1, jangan ada yang kebuang alias zero waste. 2, manfaatin kekuatan media digital buat promosi dan jualan. Dan 3, pastikan pasokan bahan baku kita kualitasnya terjamin. Kalau bisa, langsung kerjasama dengan petaninya. Nah, konsep optimalisasi limbah ini pinter banget sih. Coba pikirin deh, bagian yang biasanya kita anggap sampah, kayak kulit ubi atau sisa-sisa potongan, itu sebenarnya bisa diolah lagi jadi produk baru yang ngasilin duit. Bisa jadi keripik kulit ubi yang renyah, atau sisa potongannya jadi adonan donat. Ini bukan cuma soal ramah lingkungan ya, tapi ini soal mengubah biaya jadi keuntungan tambahan. Cerdas banget kan? Oke, kita udah bahas soal inovasi, branding, sampai efisiensi operasional. Sekarang tiba saatnya kita lihat puncaknya, di mana semua strategi ini terbayar lunas. Biarkan angka yang bicara. Udah siap? Yuk kita lihat hitung-hitungannya bareng-bareng. Slide ini nunjukin semuanya dengan sangat jelas. Kita mulai dari modal bahan baku, 1 kilogram ubi cuma Rp5.000. 5.000 perak! Tapi setelah melewati semua proses tadi, inovasi, kemasan premium, storytelling, nilai jual produk akhir kita bisa melesat sampai Rp40.000, bahkan Rp60.000. Gila kan lompatannya? Kalau kita ambil angka paling tingginya, itu artinya ada potensi peningkatan nilai sampai 12 kali lipat. Dari sebuah komoditas sederhana jadi produk premium. Inilah kekuatan sejati dari nilai tambah. Jadi setelah kita bongkar semua ini, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke kamu. Dengan bahan baku yang sama, dengan strategi yang udah kita pelajari bareng,
Kira-kira produk ubi inovatif apa nih yang sekarang muncul di kepala kamu? Potensinya ada di sana. Nyata banget, tinggal menunggu untuk dieksekusi.